Maya menganggukkan kepalanya begitu tahu kalau ternyata yang barusan ditelepon oleh Daryl adalah kekasihnya. Maya sempat mendengar kalau Daryl putus dengan tunangannya yang pemilik brand kosmetik terkenal itu. Jadi kini tentu sudah punya pengganti. Kalau tipe laki-laki seperti Daryl tentu tidak sulit untuk dapat kekasih baru. Perempuan mana saja pasti tertarik. Apalagi ada nilai plusnya karena kaya raya. Saya belum bisa memastikan berapa lama kamu harus menggantikan posisi Lisa. Tapi yang jelas tidak mungkin lebih dari sebulan. Setelah Lisa kembali dari rehatnya, kamu bisa kembali lagi menjadi sekretaris Farsha. Jelas Daryl. Oh, baik Pak, jawab Maya sambil mengangguk. Mudah-mudahan kamu cepat terbiasa dengan cara kerja saya. Lanjut Daryl. Baik Pak, mohon maaf seandainya nanti ada yang kurang berkenan dengan keinginan Bapak. Tapi saya akan berusaha lebih baik supaya bisa menyamakan dengan cara kerja Lisa. Tidak perlu sama persis dengan Lisa. Yang penting kamu bekerja dengan baik dan cepat. Jelas Daryl. Baik Pak, kembali Maya mengangguk. Maya baru tahu kali ini kalau ternyata petinggi perusahaan ini tidak begitu menyeramkan seperti yang orang-orang katakan. Nyatanya Daryl cukup enak untuk diajak mengobrol. Beberapa menit kemudian mereka pun sampai di tempat tujuan untuk makan siang. Daryl disambut oleh Mayuni. Dan seperti biasa, Mayuni berkelayut manja pada Daryl. Membuat Maya yang melihat kejadian itu menerka kalau Mayunilah sosok kekasihnya. Maya semakin yakin kalau Mayuni ini adalah kekasih Daryl. Karena melihat langsung bagaimana Mayuni memberi kecupan di pipi Daryl. Sebenarnya Maya cukup risih melihatnya. Seolah mereka tidak sadar kalau di sana ada Maya yang menjadi penonton mereka. Mai, kamu mau pesan apa? Pilih aja. Daryl menyerahkan menu pada Maya, agar ia bisa memilih makanan dulu. Sementara Daryl sibuk mengobrol dengan Mayuni. Maya meraih menu makanan tersebut kemudian melihat-lihat pilihannya. Sementara itu mobil yang dikendarai oleh Jeffrey baru saja sampai di parkiran resto milik Mayuni. Jeffrey memastikan kembali lokasi yang dikirim oleh Daryl dan memastikan nama restonya. Benar di sini Nona, kita sudah sampai, ucap Jeffrey seraya melepas sabuk pengamannya. Farah yang duduk di belakang hanya bisa menghela napasnya dengan berat. Seberat badannya yang rasanya malas untuk beranjak dari dalam mobil ini. Jeffrey turun duluan dan membukakan pintu untuk Farah. Nona Farah, silakan turun. Farah melipat kedua tangannya di depan dada. Ia meniup-niup poninya dengan angin yang ia hasilkan dari mulutnya. Kita balik aja, Jeff, ucap Farah dari dalam mobil. Balik? Maksud Nona Farah bagaimana? Tanya Jeffrey bingung yang masih berdiri sambil memegang pintu. Aku malas makan di tempat ini, Jeff, jawab Farah sedikit manyun. Memangnya ada apa? Restonya bagus kok, lihat deh Nona. Mobil yang parkir di sini mobil mewah semua. Oh, mobil tuan muda sudah ada juga di sana. Berarti tuan muda ada di dalam, Nona. Farah berdecak kesal. Bukan masalah resto bagus, tapi masalah dengan yang punya resto ini, kata Farah kemudian. Yang punya? Memang ada apa, Nona? Nona Farah kenal dengan pemiliknya. Bagaimana Farah tidak kenal? Gara-gara bertemu dengan pemilik resto ini, Farah dibuat keki seharian. Katanya cuma teman dengan Daryl, tapi berkelayut manja terus-terusan. Apalagi katanya tidak menyukai laki-laki. Tapi kenapa gestur tubuhnya begitu manja dan genit saat dekat dengan laki-laki? Hati dan kepala Farah sudah dipenuhi rasa curiga bercampur cemburu. Tak bisa mencerna dengan baik walau katanya mereka cuma berteman. Bos kamu yang kenal dengan pemiliknya. Saya kesel tiap lihat mereka. Manja-manja seperti anak ABG, tapi ngakunya nggak suka sama cowok, heran. Omel Farah. Ini kita bahas siapa? Pemiliknya. Memang pemiliknya perempuan atau laki-laki, Nona?
Perempuan feminim tapi katanya tidak suka laki-laki. Sukanya perempuan, jelas Farah dengan singkat. Waduh, Jeffrey menutup mulutnya. Sedikit kaget juga dengan informasi yang diberikan oleh Farah ini. Jadi bagaimana? Nona mau turun atau bagaimana? Turun aja ya Nona, rayunya. Farah terdiam. Kalau Nona tidak mau turun ikut makan siang di sini, bisa-bisa saya tidak digaji bulan depan. Mana saya masih punya cicilan lagi. Farah langsung menoleh ke arah Jeffrey yang masih berdiri memegang pintu. Kenapa malah tidak digaji? Apa hubungannya? Mengawal Nona Farah ini taruhannya itu gaji saya. Jadi kalau sekarang Nona tidak mau bekerja sama dengan saya, bisa jadi bulan depan gaji saya ditahan. Saya harus beri makan ibu dan adik-adik saya. Belum lagi bayar uang sekolah. Stop. Farah memotong ucapan Jeffrey yang seolah memohon untuk membantunya dengan alasan ibu dan adik-adiknya. Kalau begini Farah pasti jadi tidak tega. Oke, saya turun. Awas aja kamu bohongin saya, ancam Farah. Jeffrey langsung nyengir memamerkan giginya. Jarinya membentuk huruf V. Swear deh, saya serius. Kalau saya tidak gajian, ibu dan adik-adik saya bisa terlantar. Farah pun turun dari mobil. Sambil menarik napas dalam-dalam lalu ia lepaskan dengan perlahan lewat mulut. Oke Farah, ayo senyum yang lebar. Tunjukkan kalau kamu baik-baik aja. Farah bermonolog sendiri. Lantas ia pun berjalan masuk ke dalam resto. Jeffrey mengekor di belakangnya. Mata Farah berpencar mencari sosok kekasihnya di dalam resto. Itu tuan muda, tunjuk Jeffrey ke tempat outdoor. Ia melihat sosok tuan mudanya yang sedang duduk bersama dengan seorang perempuan dan sedang bergelayut manja. Tapi Jeffrey tak berani berkata-kata lagi begitu melihat kenyataan di depan matanya. Belum sempat Jeffrey menahan Farah untuk tidak menoleh, tapi apa daya kalau ternyata Farah sudah refleks duluan untuk melihat ke arah luar tempat Daryl duduk. Mata Farah membulat sempurna. Begitu melihat perempuan yang paling membuat Farah anti menginjakkan kaki di tempat ini, malah berkelayut manja dengan Daryl. Tangan Farah seketika itu mengepal kuat. Giginya ia gertakkan dengan keras. Dengan cepat Farah melesat ke arah mereka. Jeffrey mencoba menahan pergerakan Farah, tapi sayangnya perempuan itu seperti memiliki kecepatan super untuk menghilang dan tahu-tahu sudah ada di dekat Daryl. Daryl kaget begitu melihat sosok Farah yang berdiri di dekatnya. Ia langsung bangkit dari duduknya dan menyambut kekasihnya itu. Sayang, kamu sudah sampai, sapa Daryl dengan sumringah ke arah Farah. Yang disapa bukannya membalas malah memberikan tatapan curiga sambil bergiliran menoleh ke arah Mayuni. Hai cantik, welcome, sapa Mayuni dengan ramah pada Farah. Farah membalasnya dengan senyuman kecut. Daryl segera mendekati Farah. Ia lalu menuntun kekasihnya itu untuk duduk di tempat yang terletak agak pojok. Kamu mau makan apa sayang? Tanya Daryl. Farah masih memberi tatapan intimidasi pada Daryl. Mau makan kamu, sarkas Farah. Daryl mengernyit mendengarnya. Sayang, ini masih siang, tempatnya ramai juga. Nanti malam aja di apartemen kamu kalau yang itu ya, goda Daryl. Jadi kalian mau pesan apa? Tanya Mayuni yang ternyata masih di sana. Oh, aku mau makanan spesial yang waktu itu kamu berikan pada kami, ucap Daryl pada Mayuni. Lalu ia pun beralih ke Farah. Kamu gimana sayang, mau yang waktu itu juga? Farah hanya menaikkan alisnya dengan malas. Oke, kita mau makanan yang waktu itu, kata Daryl lagi pada Mayuni. Dan kamu bagaimana Jeff? Mau makan apa? Tanya Daryl pada Jeffrey yang masih terlihat kaku berdiri karena cukup kaget juga tadi melihat bosnya yang lumayan mesra dengan perempuan yang katanya pemilik resto ini. Saya apa aja boleh, terserah tuan muda, jawab Jeffrey. Ia lalu melirik ke arah Maya yang duduk sendirian. Sedari tadi hanya menjadi penonton setia di sana. Walau sebenarnya banyak pertanyaan di kepala Maya. Kenapa atasannya itu malah memanggil sayang pada perempuan yang baru saja datang? Lalu perempuan yang berkelayut manja sedari tadi ini sebenarnya siapa? Maya melempar senyum manis langsung pipinya ke arah Jeffrey. Dan Jeffrey pun membalasnya juga dengan senyuman yang tak kalah menawan.
yang biasanya membuat para asisten rumah tangga Daryl kelepek-kelepek sampai mimisan dibuatnya. Jeffrey mendekat ke arah Maya dan menyapanya. "Kamu sekretarisnya Pak Farsha, bukan?" tebak Jeffrey. "Iya, betul. Tapi mulai hari ini aku menggantikan posisi sekretaris Pak Daryl untuk sementara waktu," jelas Maya. "Duduk di sini, Mas." Maya mempersilahkan Jeffrey untuk duduk bersamanya. Daripada harus duduk sendirian karena si bos duduk bersama kekasihnya di pojokan. Jeffrey mengangguk dan lalu duduk bersama Maya. Sambil menunggu makanan datang, mereka asyik mengobrol berdua. Sementara Farah dan Daryl yang duduk di pojokan malah sibuk dengan perdebatannya.